Cerita berlanjut. Dengan cepat, Lin Xiu langsung menghindari serangan dari Tang Tian, sehingga serangannya hanya menghantam lantai arena pertandingan sampai hancur. Lin Xiu pun langsung mengambil langkah mundur ke belakang untuk menghindari serangannya itu, sambil berkata, "Sial, jika aku terkena pukulannya tadi, mungkin akan berakibat fatal." Kemudian, Lin Xiu menerjang ke arah Tang Tian, sambil menghunuskan tombaknya, dan berkata, "Dasar bajingan busuk, apakah kau berniat untuk membunuhku?" Tapi, Tang Tian dengan mudah, langsung menangkap tombak, yang diarahkan Lin Xiu kepadanya, sekaligus menghentikan pergerakan dari Lin Xiu. Tang Tian berkata, "Hehe, Lin Xiu, hari ini adalah hari kematianmu. Dan sudah terlambat, jika kau ingin meminta ampunan kepadaku." Lalu, Tang Tian langsung menendang Lin Xiu dengan keras, sehingga Lin Xiu pun terpental dari sana, dan tombak yang dipegangnya pun diambil oleh Tang Tian. Saking kerasnya tendangan dari Tang Tian itu, Lin Xiu pun memuntahkan banyak darah dari mulutnya, dan menjerit kesakitan. Kemudian, Tang Tian melemparkan tombak yang dipegangnya ke arah Lin Xiu, yang masih melayang di udara, sambil berkata, "Sekarang, sudah saatnya kau untuk mati." Tentu saja, Lin Xiu harus berpikir dengan cepat, untuk menemukan cara, agar tombak, yang melesat dengan cepat ke arahnya, tidak memberikan luka yang fatal kepadanya. Kemudian, Lin Xiu langsung menyiapkan kuda-kuda, untuk mengeluarkan teknik perunggu seni bela diri, dan memusatkan energi spiritual di tangannya. Lalu, ketika tombak itu sudah sangat dekat dengannya, Lin Xiu langsung memukulnya, menggunakan teknik pukulan udara, yang dipelajarinya, dari kartu yang diberikan, oleh Dr. Lisa. Kemudian, tombak itu pun terpental ke udara, setelah dihempaskan oleh Lin Xiu, di detik-detik terakhirnya. Pada akhirnya, tombak itu pun jatuh, keluar arena pertandingan, dan kejadian yang sangat cepat itu, terjadi dalam kurun waktu, tidak lebih dari 4 detik. Di saat yang bersamaan, botol yang tadi diminum oleh Tang Tian sebelumnya, menggelinding ke pinggir arena pertandingan, tepat di mana Master Ma berada. Dia berkata, "Tang Tian si bajingan ini, dia menggunakan obat alpis, hanya untuk mengalahkan Lin Xiu." Pam Pam pun terkejut mendengarnya, dan bertanya, "Master Ma, apa yang Anda maksud dengan alpis itu?" Master Ma menjelaskan, selama bertahun-tahun, ketika tentara federal digunakan untuk melawan zombie dan binatang berevolusi, obat alpis diciptakan untuk meningkatkan kekuatan fisik seseorang dalam waktu yang singkat. Karena secara paksa menyerap energi untuk memperkuat tubuh fisik, sehingga akan merusak tulang serta otot penggunanya. Efek samping ringan dari obat ini akan menurunkan kultivasi seseorang. Sedangkan, efek samping berat akan menyebabkan penggunanya menjadi lumpuh seumur hidup. Setelah mendengar penjelasan dari Master Ma, Pam Pam pun tidak habis pikir, dan berkata, "Apa Tang Tian sudah gila, hanya untuk mengalahkan Lin Xiu? Dia bahkan rela menjadi lumpuh seumur hidup." Master Ma kembali berkata, "Karena Tang Tian sudah menggunakan obat terlarang, maka pertandingan ini harus segera dihentikan." Tentu saja, panitia acara dan kepala sekolah pun terkejut, setelah mengetahui fakta bahwa Tang Tian mengkonsumsi obat alpis dalam pertarungan itu. Tapi, Master Liu tidak sependapat dengan itu, dan berkata, "Hei, sekolah tidak pernah memiliki aturan yang mengatakan bahwa selama pertandingan seni bela diri, seseorang tidak boleh mengkonsumsi obat alpis, bukan?" Kemudian, panitia acara menoleh ke arah kepala sekolah, dan kepala sekolah hanya menganggukkan kepalanya, seakan mengisyaratkan bahwa itu tidak melanggar aturan. Lalu, panitia acara berkata, "Karena menggunakan obat alpis tidak melanggar peraturan, maka pertandingannya akan dilanjutkan." Mendengar keputusan itu, tentu saja membuat Master Liu tersenyum sinis, sambil menatap ke arah Master Ma, yang terlihat kesal karena keputusan itu. Kemudian, Master Ma terkejut setelah menoleh ke arah bangku penonton, karena dirinya melihat seseorang yang duduk di sana. Rupanya, orang itu adalah kepala keluarga Tang, yang bernama Tang Mubai. Master Ma berkata di dalam hatinya, keluarga Tang adalah salah satu pemegang saham di Akademi Bintang. Hari ini, dia datang ke sini, dan sudah sewajarnya jika pihak sekolah berpihak kepada mereka. Tetapi,
apakah aku tidak bisa berbuat sesuatu, dan hanya melihat Lin Xiu terbunuh dalam pertarungan ini? Kembali lagi ke pertarungan, Lin Xiu sedang dihajar habis-habisan oleh Tang Tian yang menggunakan obat alvis untuk memperkuat tubuh fisiknya. Kemudian, Tang Tian berkata, tanpa senjata khusus milikmu itu, dan bertarung dengan tangan kosong, kau bukanlah tandinganku. Teknik tinju penghancur milikku adalah teknik tinju terkuat dari semua teknik bela diri perunggu. Lalu, Lin Xiu pun bangkit dan menyeka darah di mulutnya, lalu berkata, apa yang membuatmu berpikir, kalau aku hanya bisa menggunakan senjata tombak saja? Kemudian, Lin Xiu memasang kuda-kuda, dan bersiap untuk menggunakan skill Rage Fury. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, skill Rage Fury telah diaktifkan. Setelah menggunakannya selama 10 menit, kekuatan, kecepatan, dan stamina akan meningkat. Setelah durasi skill berakhir, player akan merasakan kelelahan ekstrim selama 5 menit. Lalu, setelah Lin Xiu mengaktifkannya, Lin Xiu langsung menerjang ke arah Tang Tian dengan kecepatan tinggi. Melihat Lin Xiu yang menerjang ke arahnya, malah membuat Tang Tian semakin bersemangat dan bersiap untuk menyerang balik. Sambil berkata, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ayo, majulah sini. Kemudian, pukulan mereka berdua pun beradu satu sama lain, dan terjadilah jual beli serangan di antara mereka berdua yang sangat cepat. Karena Tang Tian menggunakan obat alvis, sedangkan Lin Xiu telah mengaktifkan skill Rage Fury miliknya. Melihat pertarungan sengit di antara mereka berdua, para murid pun terkejut dan berkata, ya ampun, Lin Xiu bertarung 1 lawan 1 dengan Tang Tian yang menggunakan obat alvis. Bukankah seharusnya dia dirugikan olehnya? Temannya menjawab, tapi Lin Xiu bisa mengimbanginya. Teknik tinju apa yang digunakan Lin Xiu itu? Bukankah Tang Tian menggunakan teknik seni bela diri perunggu terkuat di antara semua teknik tinju, yaitu tinju penghancur? Kembali lagi ke arena pertandingan, Tang Tian pun mulai merasa kelelahan, dan berkata di dalam hatinya, sialan, aku dipaksa oleh sampah ini untuk mengkonsumsi obat alvis. Tetapi, aku masih tidak bisa membunuhnya. Aku harus membunuhnya untuk menyelamatkan wajahku, karena tidak bisa mengalahkan seorang sampah sepertinya. Berbeda dengan Tang Tian, Lin Xiu malah menikmati pertarungan itu, dan berkata di dalam hatinya, setelah melepas beban yang ada di tubuhku, potensiku meningkat pesat. Kurasa, serangan pukulan udaraku akan menjadi lebih baik. Kemudian, Tang Tian kembali mengeluarkan teknik tinju penghancur miliknya, dan berkata, teknik tinjuku adalah yang terkuat. Sementara Lin Xiu, dia juga bersiap untuk mengeluarkan teknik pukulan udara, dan berkata di dalam hatinya, sekarang, aku bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari pukulan udara yang sebenarnya. Lalu, mereka berdua langsung melancarkan serangan masing-masing, setelah persiapan yang singkat dilakukan oleh keduanya untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kemudian, serangan pukulan udara milik Lin Xiu lebih cepat daripada serangan yang dilancarkan oleh Tang Tian, dan mengenai tubuh Tang Tian dengan telak. Tapi, Tang Tian malah tertawa setelah terkena serangan dari Lin Xiu itu. Lalu berkata, hehe, kekerasan kulitku ini tidak bisa ditembus, meskipun kau menggunakan tombak panjang. Apakah menurutmu, tinjumu yang lemah itu bisa melukai tubuhku? Lin Xiu pun langsung tersenyum jahat setelah mendengarnya. Lalu menjawab, memangnya kenapa jika kulitmu itu keras? Yang kulakukan adalah menyerang bagian dalam dari tubuhmu. Kemudian, tangan bagian dalam Tang Tian meledak dan mengeluarkan banyak darah. Sehingga, Tang Tian pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Melihat kejadian itu, penonton kembali terkejut dibuatnya, dan berkata, itu adalah teknik pukulan udara. Tidak mungkin, itu memang adalah teknik pukulan udara bukan? Seharusnya, Lin Xiu sudah lama mati, karena mempelajarinya. Atau minimal, kedua tangannya lumpuh, karena mempraktekkan teknik itu. Temannya menambahkan, aku juga tidak bisa mempercayainya, bahwa Lin Xiu mempelajari teknik pukulan udara, yang memiliki kekuatan sekuat teknik bela diri perak. Dia benar-benar sudah gila. Sementara itu, Tang Tian menahan rasa sakit yang luar biasa di tangannya, dan berkata dengan terbata-bata,
Tidak mungkin, bagaimana bisa kau menguasai teknik pukulan udara dalam 3 hari? Lin Xiu menjawab, tidak ada yang tidak mungkin bagiku, dan sekarang, akulah yang memenangkan pertarungan ini. Tentu saja, Tang Tian tidak mau mengakui kekalahannya, dan kembali menerjang Lin Xiu, menggunakan pedangnya yang sudah patah. Sambil berkata, tidak mungkin aku kalah dari sampah sepertimu. Sekarang, matilah kau. Tapi, Lin Xiu berhasil menepisnya dengan mudah, karena Tang Tian sudah mencapai batas kekuatan fisiknya. Lalu, Lin Xiu bersiap untuk melancarkan pukulan udara, sambil berkata, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Tang Tian pun terkejut, karena Lin Xiu berhasil menangkis serangannya dengan mudah. Tapi, sebelum Lin Xiu melancarkan serangannya, seseorang yang berada di bangku penonton, langsung mengeluarkan energi spiritualnya, sambil berkata, beraninya kau berbuat seperti itu. Lalu, orang itu menyerang Lin Xiu, dan masuk ke arena pertandingan, sehingga Lin Xiu pun terpental jauh ke belakang. Tentu saja, Master Ma, Pam Pam, dan juga Ye Xuang-er terkejut melihatnya, dan serentak berkata, Lin Xiu, apakah baik-baik saja? Kemudian, mereka pun menghampiri Lin Xiu, dan membantunya untuk berdiri. Sementara Master Ma berjaga di depan mereka, jika saja orang itu berniat kembali menyerang Lin Xiu. Rupanya, orang itu adalah Tang Mubai, ayahnya dari Tang Tian. Dia berkata, nak, beraninya kau mencoba membunuh seseorang dari keluarga Tangku. Tentu saja, melihat Tang Mubai yang masuk ke arena pertandingan, membuat para penonton terkejut melihatnya, dan berkata, bukankah itu adalah kepala keluarga Tang Mubai? Kudengar, dia akan melakukan terobosan, dan menjadi seniman bela diri tingkat 4. Mendengar itu, Lin Xiu malah tersenyum, dan berkata, hehe, orang dari keluarga Tang, ternyata, suka meminta bantuan orang lain. Meskipun, sedang berada di pertarungan, seni bela diri yang adil. Master Ma menambahkan, kepala keluarga Tang, ini adalah pertarungan seni bela diri. Kedua belah pihak sudah menandatangani kontrak hidup dan mati sebelum pertarungan dimulai. Tapi, si bajingan Tang Mubai tidak mau mengalah, dan malah mengancam Lin Xiu dengan berkata, nak, aku akan mengingatmu, jadi, berhati-hatilah. Lin Xiu hanya diam saja, dan menatap ke arahnya, dengan tatapan yang tajam. Karena di dalam hatinya, Lin Xiu merasa sangat kesal, setelah diganggu, saat akan membunuh Tang Tian. Kemudian, panitia acara mengumumkan hasilnya, dan berkata, pertarungan seni bela diri ini, Lin Xiu dari kelas 29, di tahun kedua, adalah pemenangnya. Tentu saja, hasil itu membuat para penonton bersorak gembira, dan berkata, Lin Xiu menang. Lin Xiu telah mengalahkan Tang Tian, yang berada di peringkat 100 besar di sekolah kita. Cerita berlanjut. Keesokan harinya, setelah pertandingan itu, Lin Xiu pun beristirahat di kamarnya, untuk memulihkan luka-luka yang diterimanya saat pertandingan. Terlihat di sana Master Ma, yang mengetuk pintu kamarnya, dan berkata, Lin Xiu, sebentar lagi jam 11, berapa lama kau berencana untuk tidur? Kemudian, Lin Xiu pun membuka pintu kamarnya, dengan wajah yang terlihat sangat mengantuk, lalu menjawab, oh, Master Ma, kenapa Anda buru-buru datang kemari, dan menemuiku? Aku sangat lelah, setelah pertarungan seni bela diri semalam. Master Ma menjawab, aku datang ke sini, untuk memberitahumu, kabar baik dan kabar buruk. Kabar mana, yang kau ingin dengar terlebih dahulu? Lin Xiu menjawab, kalau begitu, saya ingin mendengar, kabar buruknya terlebih dahulu. Kemudian, Master Ma masuk ke kamar Lin Xiu, lalu berkata, kabar buruknya adalah, Akademi sudah memutuskan untuk menghukummu. Tentu saja, Lin Xiu tidak terima mendengar kabar buruk itu, dan berkata, apa, mereka menghukumku? Kenapa hanya aku saja yang dihukum oleh mereka? Master Ma kembali berkata, keluarga Tang adalah salah satu pemegang saham di Akademi Bintang. Kali ini, pergelangan tangan Tang Ping lumpuh, dan Tang Tian hampir terbunuh olehmu. Untuk orang-orang berderajat tinggi seperti mereka, itu adalah aib dan penghinaan yang besar. Karena selama pertarungan seni bela diri, Tang Tian mengkonsumsi obat alvis di depan semua orang, sehingga
keluarga Tang tidak bisa mengatakan apa-apa tentang pertandingan seni bela diri itu. Jadi, mereka sengaja memperpanjang masalah denganmu yang mematahkan pergelangan Tang Ping. Menggunakan alasan, kalau kau telah membuli junior. Mereka menekan pihak sekolah dan memintanya untuk memberimu hukuman. Mendengar penjelasan dari Master Ma itu, tentu saja membuat Lin Xiu sangat marah dan mengepalkan tangannya dengan sangat kuat sambil berkata, "Para bajingan itu, beraninya mereka memperlakukanku seperti ini." Kemudian, Lin Xiu bertanya kepada Master Ma, "Lalu, apa hukuman yang akan diberikan kepadaku oleh pihak sekolah?" Master Ma menjawab, "Kau harus pergi dengan tentara Kota Bintang dan berpartisipasi dalam operasi pemusnahan Benteng Terang setiap tahunnya." Benteng Terang berada di benteng militer skala besar di sisi utara Kota Bintang. Saat pertempuran terjadi, kecelakaan nuklir menyebabkan manusia dan prajurit di tempat itu bermutasi. Dan makhluk berevolusi yang muncul tanpa akhir mengancam keamanan kota di sekitarnya. Jadi, kota di sekitarnya akan mengatur tentara untuk melanjutkan operasi skala besar di setiap tahunnya. Setelah mengetahui hukuman yang diterimanya, Lin Xiu pun berpikir, bukankah zombie dan binatang berevolusi di tempat itu akan jauh lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya? Haha, itu menguntungkan bagiku, karena aku akan mendapatkan XP gratis yang sangat banyak. Kemudian, setelah Lin Xiu memikirkan, akan ada banyak XP gratis di tempat itu, dia berkata, "Baiklah, aku akan menerima hukuman ini." Tentu saja, Master Ma terkejut mendengarnya, dan berkata, "Lin Xiu, kau jangan bercanda. Operasi Benteng Terang, di setiap tahunnya, memiliki tingkat kematian setinggi 70%. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, kau tenanglah, dan jangan khawatir. Karena, aku akan membantumu, untuk memperingan hukumanmu itu." Dengan penuh percaya diri, Lin Xiu kembali berkata, "Master Ma, terima kasih. Tetapi, aku sudah memutuskannya." "Oh, iya, apa kabar baiknya?" Mendengar perkataan dari Lin Xiu itu, tentu saja, membuat Master Ma tidak habis pikir, dengan keputusan gila, yang diambil oleh Lin Xiu. Kemudian, Master Ma mengeluarkan sesuatu, dari dalam sakunya, dan berkata, "Kalau itu adalah keputusanmu, aku tidak akan melarangmu lagi." "Oh, iya, aku lupa. Kabar baiknya adalah, kau mendapatkan ini. Lin Xiu, selamat, kau telah mencapai peringkat 100 besar. Ini adalah teknik bela diri perak, tipe tombak. Merupakan hadiah peringkat kekuatan, yang bernama, teknik tombak bunga petir." Tentu saja, Lin Xiu sangat senang, mendapatkan hadiah itu, dan berkata, "Ini adalah teknik seni bela diri tombak, Master Ma, terima kasih banyak." Master Ma menjawab, "Ini adalah teknik seni bela diri terakhir, dari Bai Li Ryu, yang dibuat sendiri olehnya. Dia bisa menyerang 100 kali, dalam kurun waktu 1 detik. Dari situlah, teknik ini mendapatkan namanya." Li Ryu meninggalkan kartu teknik bela diri tombak bunga petir ini, tapi tidak ada banyak orang yang benar-benar dapat menguasainya. Kemudian, Lin Xiu langsung membayangkan dirinya bisa menggunakan teknik itu, dan menyerang 100 kali, dalam kurun waktu 1 detik. Lalu berkata, 100 serangan dalam 1 detik, sangatlah menakjubkan. "Master Ma, saya sangat bersemangat untuk menguasai teknik ini." Lalu, Master Ma menepuk pundak Lin Xiu, dan berkata, "Lin Xiu, dengarkan aku baik-baik. Kau sudah meningkat dengan sangat pesat, kau adalah orang yang memiliki potensi besar. Berjanjilah kepadaku, kau harus kembali hidup-hidup dari operasi ini, apapun yang terjadi." Lin Xiu menjawab, "Master Ma, jangan khawatir. Saya pasti akan kembali hidup-hidup ke sini, Anda bisa memegang kata-kata saya ini." Kemudian, setelah beristirahat dengan cukup, Lin Xiu pergi keluar Akademi Bintang, untuk membeli beberapa perlengkapan. Setelah memberi beberapa kebutuhannya, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Saat pertarunganku melawan Tang Tian, pakaianku menjadi rusak. Jadi, aku harus mengeluarkan uang, untuk membeli beberapa pakaian baru. Aku ingin tahu, apakah pihak militer akan memberikan pakaian kepadaku." Lalu, di saat Lin Xiu dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada pedang besar, yang mengarah ke arah lehernya. Untungnya, refleks Lin Xiu sangat cepat, dan berhasil menghindari tebasan, dari pedang besar itu, yang diarahkan ke lehernya.
Lalu, Lin Xiu mengambil langkah mundur ke belakang, dan bersiaga. Lalu berkata, "Siapa itu? Kenapa kau menyerangku?" dengan tiba-tiba. Dan datanglah beberapa orang ke sana, yang memegang pedang di tangannya. Pemimpin mereka berkata, "Lumayan juga, kau bereaksi cukup cepat. Aku tidak percaya, kau masih belum menjadi seorang seniman bela diri resmi." Melihat orang-orang yang tidak dikenalnya itu, Lin Xiu pun berpikir, mereka semua adalah seniman bela diri tingkat 1, apakah mereka datang ke sini untuk memberiku XP gratis? Lalu berkata, "Ini adalah wilayah kota, kalian juga berani menyerangku, meskipun aku berada di sini." Yun Hao menjawab, "Memangnya kenapa, jika kita sedang berada di kota? Kalau kami melenyapkanmu dengan cepat, dan tanpa jejak, maka, takkan ada seorang pun yang tahu, kalau kami yang melakukannya." Kemudian, Yun Hao langsung menggunakan teknik pembunuh, teknik seni bela diri perunggu, tebasan angin dalam senyap. Tapi, Lin Xiu berhasil menghindari serangannya dengan mudah, dan berkata, "Oh, berarti kalian sangat percaya diri, bisa membunuhku dengan mudah." Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik pukulan udara miliknya, dan langsung menghantamkannya ke bahu Yun Hao dengan telak. Sehingga, organ bahu bagian dalam Yun Hao meledak, dan Yun Hao pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Tak cukup sampai di situ, Lin Xiu kembali bersiap untuk melancarkan serangan selanjutnya, dan berkata, "Jika kau ingin membunuh seseorang, maka kau juga harus bersiap untuk dibunuh juga. Sekarang, matilah kau." Tentu saja, Yun Hao menjadi sangat ketakutan setelah mengetahui bahwa Lin Xiu tidak selemah yang dia kira. Dan wajahnya pun langsung pucat, lalu berkata, "Tunggu dulu sebentar, kita bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik." Tapi, Lin Xiu mengabaikannya, dan langsung mendaratkan pukulannya ke kepala Yun Hao. Sehingga, kepalanya langsung hancur, dan Yun Hao pun langsung tewas seketika. Melihat pemimpinnya bisa dihabisi dengan mudah, tentu saja membuat para bawahannya terkejut, dan berkata, bagaimana mungkin dia bisa menghabisi Yun Hao hanya dengan sekali serang? Lalu, muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil membunuh seorang seniman bela diri tingkat 1, Anda memperoleh 2500 XP point. Bawahan Yun Hao pun berkata, seorang seniman bela diri kuasi telah membunuh seorang seniman bela diri tingkat 1 dengan serangan yang mematikan. Temannya menambahkan, bukankah itu adalah teknik tinju yang sangat mengerikan? Temannya yang lain berkata, semuanya, jangan takut, ayo, kita serang dia bersama-sama. Lalu, mereka semua pun langsung menerjang ke arah Lin Xiu, sambil memegang senjatanya masing-masing, dan berkata, ayo, kita bunuh dia. Kemudian, Lin Xiu langsung menggunakan teknik pukulan udara miliknya, dan menghabisi para bajingan itu, hanya dengan satu kali serangan. Dan muncul dua notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 1, Anda mendapatkan 2500 XP point. Melihat Lin Xiu, yang bisa menghabisi teman-temannya dengan mudah, para bandit yang tersisa pun menjadi ketakutan, dan berkata, bocah ini terlalu kuat dan mengerikan. Kita tidak mungkin bisa mengalahkannya. Lalu, mereka langsung melarikan diri dari sana, sambil berkata, kita harus cepat lari, dan meninggalkan tempat ini, jika tidak, kita juga akan dibunuh olehnya. Melihat kedua orang itu yang kabur, Lin Xiu tidak mengejarnya, dan berpikir, mereka kabur dengan cepat, tapi, siapa yang mengirim mereka untuk membunuhku? Itu pasti adalah keluarga Tang. Tapi beberapa orang ini terlalu lemah, mereka seharusnya tidak meremehkanku. Kemudian, para bandit itu kembali untuk melapor apa yang terjadi kepada atasan mereka. Tentu saja, mendengar laporan kegagalan dari para bandit itu, membuat orang yang menyuruhnya menjadi marah, dan melemparkan gelas ke lantai. Lalu berkata, bajingan, kalian semua adalah sampah yang tidak berguna. Dan benar saja, yang menyuruh mereka adalah Nyonya Tang. Dia berkata, 5 orang seniman bela diri tingkat 1, menyergap seorang seniman bela diri kuasi. Namun, 3 orang di antara kalian terbunuh, kalian memanglah sampah. Orang itu menjawab, Nyonya, kami tidak menyangka, anak itu sangat kuat. Dia membunuh seseorang, hanya dengan satu kali pukulan saja.
Lalu, Nyonya Tang terkejut, mendengar Tang Mubai yang berkata, "Bajingan, beraninya kalian mencoba membunuh seseorang di dalam kota. Apakah kalian berencana untuk merusak reputasi keluarga Tang? Sekarang, enyahlah kau dari sini." Setelah para bandit itu pergi, Tang Mubai kembali berkata, "Apa kau pikir, tidak ada yang akan tahu, jika kau melakukannya, dengan cara ini? Jika aku tidak mengirim orang tepat waktu, untuk membersihkan mayatnya, investigasi serikat dengan mudah akan mengetahui, kalau kitalah, yang melakukannya." Dengan wajah yang sangat kesal, Nyonya Tang menjawab, "Aku tidak bisa hanya diam saja, melihat kedua putraku, dilukai begitu saja, oleh orang lain. Aku harus membalaskan dendam mereka berdua. Aku harus menyiksa bajingan itu, lalu membuangnya ke sungai kotor, dan membiarkan tubuhnya membusuk sampai mati." Karena bajingan itu, Tian Er terpaksa pergi ke jalan kematian untuk berlatih. Tempat itu berbahaya, hampir tidak ada yang keluar dari sana hidup-hidup. Tang Mubai menjawab, dia sendiri yang menyebabkan masalah ini menimpa dirinya. Dia tahu, obat Alvis akan menyebabkan kerusakan besar, dan efek samping bagi tubuh. Namun, dia tetap melakukannya. Sekarang, hanya jalan kematian yang bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Jangan pedulikan masalah ini lagi, aku sudah menekan pihak akademi, dan biarkan Akademi Bintang menghukum Lin Xiu. Dan membuatnya berpartisipasi dalam operasi Benteng Terang, untuk melakukan misi pembersihan. Tempat itu memiliki tingkat kematian sebesar 70%, dan aku tidak keberatan untuk meningkatkan tingkat kematiannya saat dia pergi ke sana.